Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Di video kali ini aku mau membahas dan juga membicarakan sedikit sebuah kebodohan yang dilakukan oleh MBC. Nah, mungkin ada polo-polo yang udah tahu, ada polo-polo yang juga belum tahu. Mungkin juga ada yang tahu tapi nggak tahu lebih tepatnya masalahnya kayak apa. Jadi pertama-tama MBC adalah sebuah stasiun TV di Korea yang udah lama banget. Mereka ini udah berdiri mulai tahun 1969, lebih tepatnya 8 Agustus. Jadi bukan TV ecek-ecek yang baru muncul, yang baru mulai mendapat perhatian. Bukan, TV yang udah lama banget. Nah, kesalahan apa yang dilakukan oleh MBC ini? Jadi akhir-akhir ini kan Tokyo Olympic lagi rame kan ya, yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020 diakibatkan COVID, delay sehingga sekarang dilakukan di tahun 2021. Meskipun Olimpik kali ini nggak bisa dihadiri langsung, kita nggak bisa mendukung negara-negara yang ada di situ secara langsung. Paling tidak kita itu banyak banget yang pasti menonton Olimpik melalui TV dan mendukung negara kita. Ya nggak kayak aku dukung Indonesia dan Korea. Nah, masalahnya adalah di acara pembukaan. Di acara pembukaan kan ada atlet-atlet yang masuk dan juga mereka itu sedikit menunjukkan budaya negaranya. Nah, disinilah permasalahannya. MBC melakukan kebodohan yang sangat fatal. Di saat negara-negara ini masuk, mungkin beda negara mereka itu melakukan sedikit editing yang berbeda. Kayak MBC, mereka itu tujuannya mungkin memperkenalkan negara itu. Jadi waktu ada atlet masuk atau ada yang bawa bendera masuk, itu diberi keterangan kecil tentang negara itu. Kalau misalnya ini merupakan informasi dasar, misalnya jumlah penduduk, apa gitu nggak apa-apa. Tapi info yang diberikan di sini adalah info yang sangat tidak penting dan bisa dibilang info yang gak bermutu banget. Tentu aku nggak bisa membahas semua negara yang ada di sini, tapi coba tak bahas beberapa negara yang cukup ramai. Nah, kita mulai dari negara yang bernama Haiti. Jujur aku nggak pernah tahu negara Haiti ini kayak apa. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah fotonya. Lihatan, itu foto ada anak-anak yang terlihat mereka itu demo dan di belakang ada kebakaran. Apakah itu foto yang cocok? Apakah itu foto yang benar? Yang seharusnya digunakan untuk memperkenalkan sebuah negara. Bayangkan misalnya negara Korea diperkenalkan di negara lain, foto saat demo. Nggak pantas toh. Nah, aku nggak tahu kenapa MBC milih foto kayak gini. Nah, itu yang pertama. Negara kedua yang kita bahas yaitu Norway atau Norwegia. Nah, di sini ditaruhlah gambar salmon. Kalau ini bukan masalah salah atau gimana, tapi nggak profesional banget. Mosok yo yang ditaruh itu foto gambarnya salmon sih. Ya toh. Sangatlah mutu kualitasnya itu rendah banget. Berikutnya negara yang bernama Marshall Jeju. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah keterangan yang tertulis di bawah situ, yaitu di kalimat yang belakang itu tertulis Hante Mikuge Hek Shiromjang, yang artinya merupakan tempat eksperimen nuklir yang digunakan oleh Amerika di masa lampau. Ngapain informasi kayak gini ditaruh gitu loh? Masa itu merupakan informasi yang penting? Kalau misalnya ada negara lain mau menjelaskan Korea, apakah itu bakal bagus kalau dituliskan Korea dulu dijajah Jepang? Ya toh? MBC gak paham aku. Berikutnya, negara Samoa. Yang ditaruh adalah fotonya The Rock. Berikutnya, El Salvador. Nah, negara ini yang lucu juga kelihatan fotonya, yaitu foto ada sebuah kayak warung gitu, terus ada kayak spanduk Bitcoin. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang kayak ini foto apa? Bukan masalah Bitcoin itu adalah sebuah aset investasi yang gimana, aku nggak bilang kayak gitu. Cuman memang benar El Salvador ini merupakan negara yang menerima Bitcoin sebagai salah satu media pembayaran. Cuman kok ditaruhnya foto kayak gini tuh maksudnya apa coba? Kita lihat foto yang ditaruh pizza, sama sekali tidak bermutu. Jepang ditaruh gambar sushi. Dan ini yang menjadi paling ramai yaitu negara Ukraina. Aku nggak tahu kenapa MBC itu menaruh foto Chernobyl di situ. Ini sama aja bisa dibilang sangat mirip kalau misalnya negara Korea Selatan, lalu yang diperkenalkan adalah Kim Jong Un ataupun mungkin apa ya? Agak iso mikirkan. Aku kaget kok bisa MBC memikirkan sebuah ide yang seburuk ini gitu. Ini parah banget. Misalkan, aku nggak bisa memberikan perumpamaan karena ini sebuah contoh yang sangat ngawur.
Berikutnya Turki, lihatan ini foto apa ditaruh kayak gini untuk memperkenalkan Turki. Kan ya banyak tuh foto yang bisa digunakan yang lebih baik untuk memperkenalkan negara Turki. Nah, melihat ini, Polo-Polo bisa membayangkan kan ya betapa buruknya MBC itu membagikan informasi tentang negara-negara lain. Nah, untuk yang Indonesia, kalau menurutku misalkan nih ya, Indonesia itu di sini fotonya mungkin kurang baik dan di luar itu infonya sebenarnya nggak apa-apa menurutku. Kalau misalnya semua negara itu dituliskan GDP-nya, terus juga vaccination rate-nya, dan juga ukuran luas tanahnya itu nggak masalah. Tapi sangat nggak konsisten gitu loh. Sehingga ketika Indonesia dimunculkan kayak gini, ini juga membuat kesan kayak, oh Indonesia itu persentase vaksinnya itu masih rendah. Terkesan seperti menjelekkan ataupun memburukkan nama Indonesia gitu loh. Ya enggak? Kalau misalnya semua negara yang ditampilkan infonya itu GDP, populasi, dan juga vaccination rate, nggak masalah toh. Oh, setiap negara kayak gini tuh. Kita mungkin menyerap itu sebagai info. Tapi negara lain fotonya itu kayak guyonan gitu. Istilahnya kita lagi presentasi ataupun ngomong dengan seseorang yang penting dengan cara guyonan. Ini sangatlah tidak sopan dan sangat tidak baik. Ini nggak cuma aku, tapi semua orang Korea sungguhan nggak ada yang bisa paham kenapa MBC melakukan ini. Nah, memang benar MBC sudah minta maaf, ini kesalahan kita. Tapi banyak banget orang Korea yang berpikir MBC itu seharusnya kamu harusnya bangkrut gitu. Karena ini bukan kesalahan pertama. Karena dulu di Olimpik lain MBC sudah pernah melakukan kesalahan yang sama. Tak tunjukkan beberapa fotonya. Nah, di sini mereka memperkenalkan The Britain Virgin Island. Tertulis infonya kayak gini. Tempat pernikahannya foundernya Google. Penting nggak? Sama sekali tak penting. Saat mereka memperkenalkan Sudan, tertulis merupakan negara yang tidak stabil karena adanya peperangan dalam negeri. Dan saat mereka memperkenalkan Zimbabwe, tertulis negara yang inflasinya mematikan, deadly inflation. Ini apa-apaan nih? Wah, nah aku yakin ini membuat banyak orang kecewa sama MBC tentunya. Dan itu nggak salah, menurutku MBC pantas mendapatkan penilaian seperti ini. Dan mungkin mereka bisa minta maaf seolah-olah mereka udah kayak selesai atau gimana. Dan yang pasti satu hal, MBC untuk menjelekkan nama baiknya itu semudah ini. Tapi untuk mengembalikan nama yang jelek ini menjadi baik kembali, kayaknya nggak bakal mudah. Dalam negeri pun cukup banyak orang yang nggak paham dan sangat kecewa sama MBC dan banyak juga yang marah. Aku sendiri nggak paham kenapa mereka itu melampirkan informasi yang sangat nggak berkualitas. Ya nggak sih? Ini informasi yang nggak perlu kita tahu. Kalau misalnya mereka mau ngasih info yang lumayan menarik, kasihlah info yang menarik. Ya nggak sih? Ini bukan info yang menarik, tapi info yang nggak bermutu dan nggak nyaman banget. Sungguhan. Dan dengan ini yang menjadi masalah adalah yang mendapatkan dampak nama buruknya itu nggak cuma MBC sendiri, tentunya perusahaan-perusahaan lain dan juga orang Korea lainnya yang sebenarnya nggak ada pemikiran kayak gitu pun pasti dinilai seperti itu. Dan ya aku nggak bisa nyalakan karena salah satu stasiun TV besar Korea itu membuat berita, membuat tayangan kayak gitu. Aku melihat ternyata banyak banget yang pengen tahu respon dari netizen Korea sendiri kayak apa. Jadi tak bacakan beberapa komen yang dituliskan oleh orang Korea di YouTube saat ini, oke? Ini tadi beberapa tak screenshot. Nah, ini ada yang nuliskan nama akunnya adalah Junke. 국가 이미지 올리는데 몇 년이 걸린 걸 엠빙 씨는 몇 초 만에 말아먹은 레알 전설이다. Ini artinya kayak gini. Perjalanan untuk meninggikan nama baik Korea itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi 엠빙 씨 ini sebenarnya kata yang nggak bagus. 엠빙 씨 itu kayak MBC gila, MBC dengan kayak gitu, itu menghancurkan semua itu dalam waktu hitungan detik. Nah, ini benar-benar legendaris. Nah, kayak gitu, kayak benar-benar disindir. Yang kedua, eksis. 방송 사고라고 부르지도 마라. 엄연한 테러 행위다. Ini tidak bisa disebut sebagai kesalahan dalam penayangan. Ini harus disebut sebagai tindakan teror. Ketiga, MBC 문 닫아야지. 망신 중에 개망신, 나라 망신 주려고 계획적으로 한 것 같아. MBC kayaknya harus tutup. Mereka melakukan suatu tindakan yang paling memalukan di antara kelakuan yang bisa dilakukan. Kayaknya mereka ini sudah berencana untuk menjelekkan nama negara. Yang berikutnya dari Sony Nice. 일개 방송국이 전 세계 나라 망신시켰다. 이건 그냥 넘어가면 안 된다. Satu stasiun TV yang menghancurkan nama negara di depan seluruh dunia. Ini nggak boleh dibiarkan gini aja. berikutnya, 확실한 건 MBC 덕분에 한국은 이제 아시아의 인종차별을 가장 심하게 하는 나라가 되었다. 그냥 MBC 방송국을 북한으로 보내버려라. 싸그리.
Berkat MBC, sekarang negara Korea menjadi negara yang paling rasis di dunia. MBC ini dikirim ke Korut aja. Joker Korean bilang kayak gini, 그냥 한국인이라는 사실만으로도 다른 나라에 미안해진다. MBC 때문에. Hanya karena aku ini berwarga negara Korea, aku ini jadi malu. Berkat MBC. Di berita lainnya ada juga yang nuliskan ini, Akida 416, 명예훼손 국제소송으로 망해라. Semoga dia dituntut hukum secara internasional dan bangkrut. 사과로 해결할 일이 아닙니다. 대한민국 국격을 떨어뜨린 일입니다. 담당자, 관리자, 대표 모두 파면 조치하고 법적 책임을 물어야 합니다. 이번이 첫 번째가 아니라는 게 더 문제입니다. Artinya kayak gini, ini bukanlah hal yang bisa kita lewatkan hanya dengan kata minta maaf. Ini menjatuhkan nama negara. Pemimpin, penanggung jawab ataupun yang bekerja dengan hal itu semua harus bertanggung jawab secara hukum. Dan ini bukanlah kejadian pertama dari MBC. Sihun yang di bawahnya bilang, MBC는 올림픽 경기 무제한 방송 정지해라. 나라 망신 그만. 개나 소나 방송하니 문제다. MBC mendingan dihentikan untuk menayangkan Olimpik selamanya. Biar tidak bisa memalukan negara lagi. Ini apa-apaan ini? 저건 방송사고가 아니다. 그냥 방송사가 미친 짓 한 거지. Itu bukan kesalahan dalam penayangan. Itu merupakan kelakuan gila yang dilakukan oleh sebuah stasiun TV. 캡틴장, 정부는 MBC를 심각하게 생각해야 한다. 방송국이 제정신이 아니면 폐지가 답이다. Pemerintah harus melihat dan memantau MBC dengan lebih serius lagi. Kalau misalnya stasiun TV itu udah nggak benar, mendingan ditutup aja. Ya, jadi itu beberapa komen yang bisa kita bagikan. Seperti yang udah kita bacakan, komen-komennya juga sangat tidak baik di dalam Korea sendiri. Dan aku berharap orang-orang itu nggak lupa dari kejadian ini, biar MBC itu belajar dari kesalahan. Dan kalau misalnya mereka mau kembali lagi, mereka membutuhkan usaha yang lebih keras lagi untuk menunjukkan kalau mereka itu benar-benar salah akan kesalahan mereka. Oke, Pol, aku benar-benar berharap ini sungguhan deh, orang-orang Korea sendiri sangat marah dan sangat tidak bisa memahami kenapa MBC membuat berita kayak gini. Dan bahkan ini info itu gampang banget dicari. Aku bisa nemu foto-foto yang dilampirkan yang dulu itu udah di blog-blog itu sama orang-orang udah dilampirkan semua. Oh ini loh, ternyata MBC itu dulu udah pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi aku bukannya bilang oh maafkan MBC, enggak. Tapi sungguh deh, orang-orang Korea sendiri pun sangat tidak paham kenapa MBC kayak gitu. Dan aku sendiri sangat malu stasiun TV Korea kayak gitu. Ya. Kayaknya itu yang bisa aku sampaikan. Aku benar-benar malu dan aku nggak tahu gimana harus mengakhiri video kali ini. Tapi nggak tahu kenapa. Kayak aku harus merasa ikutan nggak enak dan minta maaf akibat kelalaian. Oke, Polo, jadi kayak gitu. Semoga Polo nggak berpikiran aku memiliki pandangan seperti itu. Aku nggak. Tapi ya, ini benar-benar sebuah kecerobohan yang fatal. Oke, Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Semoga di video berikutnya bakal ada berita yang baik. Oke, Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.